Saya mau tanya sama Bapak, kenapa bahkan formula daripada pupuk organik Benteng Tani? Ya Pak, memang awalnya kami Pak, awalnya bisnis kami marketing. Kami marketing pupuk organik. Jadi kami memang kami lihat petani ini, padahal pemerintah dan dunia sudah menggaungkan go organik. Pupuk organik ini tidak jadi apa? Agak satu sudah. Karena mereka mengejar Cukup polusi. satu beliau. Ya, itu dia. Kami pelajari apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Promo langsung. Lebih bagus handphone. Ternyata Pak. Coba. Yang orange, Pak. Lagi diambil, Pak. Oh, lagi diambil. Berapa jenis? 3. Oke, Pak. Pak, nah, taruhkan aja. Nah, jadi Pelan-pelan ya, Pak. kocok dulu. Kocok dulu, Bang. Nggak usah. Ini hanya apa aja. Ntar ya, Pak. Mantap. Oke, Pak. Dalam satu tangki 16 liter air. Arah sini, Pak. Arah sini, Pak. Kita tuangkan 20 tutup untuk lahan selar. 3, 4, 6, Ntar, Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Kami Ya wis. Hah? Berapa? Ah, oke. Masih Buat Gini aja cemai. Ngecor kayak ngecor ya. balik lagi, Pak.
hasilnya oke mantap. Satu orang maju, boleh 2 orang boleh ada sekretaris. Tapi itu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa ada selanjutnya ada di lahan A warnanya tidak keemasan, namun pada lahan yang ada lahan A dan juga sebelahnya itu jauh berbeda, Pak. Pada lahan A sendiri warna tanaman itu sedikit. Lanjut, yang keenam, terdapatnya alga. Kami pelajari apa kelemahan dan kekurangan pupuk-pupuk organik yang ada di lapangan. Karena banyak sekali para petani tidak mau menggunakan pupuk organik yang dibilang apa itu? Jadi pas 2016 kami putuskan kami menciptakan produk Benteng Tani. 2016 kami bangun produksi pabrik sendiri, adik-adik. Alamat kantor kita ada di Bumi Asri, Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok C nomor 17. Silakan nanti adik-adik mau datang di sana. Iya, ya di Komplek Bumi Asri Jalan Asrama. Ya dalam komplek itu. Jauh dari Polbangtan. Ya, nggak tahu dari Polbangtan. Saya pernah tinggal juga, rumah saya di City Suite belakang kalian itu pas. Dan teriak-teriak saya dengar itu biasanya tiap pagi. Ya. Nah, kalau pabrik kita itu ada di Langkat. Langkat Kecamatan Kuala, Menjahung, Desa Menjahung Raja Tengah, Nangka 5 namanya. Di sanalah kampung kita dan di sanalah pabrik kita. Berdasarkan itu, kami menciptakan produk kita bagaimana supaya petani menarik dengan pupuk organik kita. Pupuk organik ini karena lambat, bagaimana kita mencari solusi supaya cepat. Kami mau sedikit menceritakan, menambahkan pengalaman kami sebagai kami penyuluh swasta. Kami penyuluh swasta dari produk kami. Kami sering ketemu petani, kami sudah jumpa ribuan petani. Jadi kami mau apa yang kami jumpa di lapangan sama petani, kami ingin sampaikan pengalaman kami ke adik-adik semua pada hari ini. Ya, saya sering kalau mau presentasi, kami bertanya ini sama petani. Saya mau bertanya juga, kami anggaplah kalian petani. Apa tujuan pupuk? Ya, mantu produksi. Apa tujuan pupuk? Pemupukan? Nambah unsur hara, nutrisi tanaman, kualitas tanah. Oke, semua benar Pak, Bu, adik-adik semua. Jawaban para petani sama, kurang lebih ada 4 dia. Kita simpulkan, tercapai enggak? Tidak tercapai. Itu yang sudah kita lihat adik-adik semua. Tanah kita sekarang ini, kalau kami sampaikan dengan para petani, tanah kita mupuk sama seperti sudah di atas semen. Sudah tidak berpori-pori. Ya, tidak, sirkulasi udara tidak ada lagi. Jadi saya mau tanya lagi sama adik-adik, sering main apa? Ke Brastagi, ke pegunungan? Sering. Tanah pegunungan, tanah hutan subur nggak? Ada yang pupuk? Ada Pak Sukirman pergi bawa pupuk ke hutan? Ke pegunungan? Hah? Ada pemerintah? Kenapa subur? Sekarang baru ada kesadaran lagi untuk kembali ke organik. Nah, untuk menjawab itu akhirnya Benteng Tani. Kemudian saya setelah tamat dari SPM atau 81 bekerja di Puslikaret Sungai Putih di kelompok sama penyakit tanaman. Nah, di situ mengembangkan yang namanya Trichoderma. Trichoderma itu adalah mikroba antagonis kelompok jamur yang bisa mengendalikan jasad pengganggu tanaman. Bukan hanya jamur, tetapi bakteri juga, karena dia menghasilkan eksudat yang bersifat antagonis terhadap musuh-musuh alami tanaman. Saya kira untuk perkenalan ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bukan siapa-siapa ya, tim kita ini dari alumni. Apa yang terjadi di hutan? Itu dia. Jadi di hutan sana ada siklus pemupukan alami. Apa yang terjadi? Daun-daun, pohon-pohon, batang-batang yang baik. Mikroba ada banyak macamnya. Ada Actinomycetes ya, ada Lactobacillus dan sebagainya. Atau dengan kata lain, bakteri pengurai, pemecah, pengikat ada di sana. Kalau tidak ada bakteri, gunung sana
harusnya jadi tong sampah besar-besaran, sudah jutaan tahun. Makanya untuk menciptakan pupuk organik ini, pertanian organik ini tidak gampang. Kami harap adik-adik kita bilang petani salah satu perusak bumi, setuju nggak? Kita sudah setuju, sudah 40 tahun pakai pupuk kimia, tanah kita tandus, sudah setuju ya? Keras. 1 hektar itu memupuk 1 hektar urea 150 gram, satu jenis pupuk saja. Kita pupuk serentak seluruh Indonesia 30 juta hektar, 1 hektar zat karbon amonia. Jadi saya mau tanya, bumi kita sekarang makin panas atau petani? Mereka tidak salah karena hanya mau ngejar produksi. Tugas kalian nanti adik semua, besaran amonia, zat karbon ke udara, ke langit, akhirnya panas bumi. Belum ke air, masuk ke sungai. Dulu mungkin saya masih dulu SD, saya masih bisa ambil air sungai, masak, air sumur masak, bisa nggak dulu? Diketawain. Tapi sekarang air kemasan adalah orang terkaya di Indonesia, di dunia. Itulah yang terjadi, adik-adik semua. Belum lagi yang paling fatal lagi nggak? Tidak. Hamanya pergi, oh ada racun itu udah, gak usah. Tapi kita panen, siapa yang makan? Itulah yang terjadi. Saya mau tanya sama kalian, umur manusia mana katanya? Gini ya, komando. Kita. 1, 2, 3. Video yang ini, Pak. sekalian bersama. Belum. Tanian kita sekali lagi ya. Berbuat. 1, 2, 3. Pertanian. Kita sejak 2016 kita membangun pabrik sendiri. Berdasarkan pengalaman kami 2006, kami awalnya adalah marketing awalnya. Jadi kami lihat, kami pelajari Pak, pupuk organik yang beredar selama ini, selama 2006 itu apa kelebihan dan kekurangan yang ada. Akhirnya 2016 kami menciptakan produk pupuk organik yang bagaimana kekurangan-kekurangan sudah tidak ada lagi. Dan sejak tahun 2016 itu kami sudah melakukan beberapa demplot dan pemakaian petani-petani. Benar-benar Pak, kita ini melihat bagaimana petani, kami mempromosikan awalnya bercocok tanam semi organik awalnya. Karena kita tidak bisa menghapus 100% kimia Pak. Masih mindset sekarang sudah 40 tahun lebih pupuk kimia ini sudah digunakan di pertanian. Jadi bagaimana kita masuk pupuk kimia ini masih kita gunakan tapi hanya dengan 50%. Dengan itulah Pak kami bersosialisasi kemana-mana ke petani-petani di seluruh Indonesia ini, bahkan kami sudah menikmati hasil Pak mereka. Bagaimana kita mengurangi seperti Pak Kirman bilang tadi, ini adalah satu efek dari kerusakan pemanasan global ini adalah satu Pak dari pupuk kimia Pak. Bapak bayangkan seandainya di hari yang sama, hari ini, ada kurang lebih 30 juta hektar di seluruh Indonesia, perkebunan dan pertanian, menggunakan 1 hektar 150 kilo urea atau nitrogen bersamaan serempak, berarti ada kurang lebih 4,5 juta ton pupuk urea saja satu jenis, bersamaan Pak. Bagaimana penguapan yang terjadi, amonia, karbon yang terjadi, makanya panas bumi yang terjadi di Indonesia ini. Dari kandungan pupuk kita itu Pak, mungkin bisa disampaikan unsur hara apa sebenarnya yang potensial yang dapat memperbaiki tanaman kita? Nah, jadi kami melihat Pak, setelah kami bilang tadi kami mempelajari pupuk yang beredar, kami lihat memang Pak kalau kita hanya murni pupuk organik cair, yang unsurnya hanya mikro dan makro dan C organik, itu benar-benar lambat memang Pak, prosesnya. Jadi kami mensiasati bagaimana petani ingin lebih cepat melihat setelah diaplikasi, melihat reaksi. Kami Pak dengan formulasi dengan Pak Edi, kami tingkatkan Pak itu hormon di sana. Kami perkaya hormon yang kuat dan bagaimana asam amino. Jadi waktu digunakan pupuk organik, tapi reaksi seperti kimia Pak, padahal organik. Jadi disinilah Pak bagaimana kita merangsang petani supaya mereka mau melihat ada loh pupuk organik yang bisa reaksi seperti kimia juga.
dan tidak kalah produksinya dengan kimia, Pak. Kalau di output hasil panennya ada peningkatan berapa persen, Pak, pengalaman kita? Kita, Pak, kalau kita lihat di Langkat beberapa, Pak, bahkan mereka benar-benar pupuk kimia benar-benar dihilangkan, Pak. Baru pestisida sudah mereka cuma sekali, Pak. Hasilnya nanti bisa kami share, itu bisa 20-30% peningkatan dari biasanya, Pak. Artinya pupuk ini dapat digunakan di hortikultura, padi, dan tanaman lain, Pak? Iya, Pak, itu, Pak. Karena intinya, Pak, kita mau merawat tanah, Pak. Karena banyak kita sekarang diedukasi hanya merawat tanaman, tapi melupakan tanah itu media hidupnya, Pak. Di sanalah organik-organik yang butuh kita rawat, Pak. Di sana ada makhluk-makhluk hidup, bakteri-bakteri yang ada di tanah, yang sebenarnya mendukung organik. Lihat tanah kita semakin tandus, Pak. Cacing sudah tidak ada. Jadi itu buktinya, lahan kita sudah tandus. Sayang sekali, Pak. Kita lihat negara di Eropa sana, khususnya di Arab Saudi, mereka gurun pasir sekarang sudah jadi bisa tanami subur. Indonesia, tanah yang subur, sekarang sudah beralih ke tandus, Pak. Itu adalah gara-gara efek dari pupuk kimia yang selama ini hampir 40 tahun lebih digunakan tanah kita. Jadi pelaku-pelaku organik, kami sangat berterima kasih dengan Pak Sukirman. Produk kami diberi kesempatan istimewa pada hari ini, diaplikasikan, Pak, untuk percontohan di 2,5 hektar ini, Pak, untuk membuktikan pupuk kita itu bisa mendukung program Go Organik, Pak. Terima kasih. Ya Mas, panen wali kan? Ini udah pas gini. Pendekar. Baik, hari ini saya selaku Algoa Ambassador, Duta Pertanian Organik untuk Algoa di Asia. Hari ini di Demplot sawah kita seluas 2,5 hektar menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Negeri Medan. Sebanyak lebih kurang 80 orang. Mereka melakukan field trip. Artinya adalah untuk melengkapi pelajaran teori di kampus dengan keadaan di lapangan. Sawah ini sudah aplikasi organik, tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pestisida kimia sintetis selama 12 musim. Jadi sudah 5 tahun. Sudah 6 tahun. Jadi sudah 6 tahun, saudara, kita ini mengaplikasikan organik. Oleh sebab itu, tanah ini disinyalir sudah kembali ke alam, ke alamiah, ke natural. Nah, oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa melihat kalau tanah sudah lestari, ya, apa jasad yang masih ada di dalam. Dua-dua gitu.